Halo warga, Assalamualaikum. Mengapa bantuan sosial lamban dalam penyalurannya? Jawabannya, karena data. Simak terus video ini. Namun sebelum kita lanjut, bagi warga yang baru tahu channel ini, silakan klik subscribe dan tekan loncengnya biar warga dapat informasi video terbaru dari channel ini. Presiden Joko Widodo beberapa hari ini menyoroti penyaluran bantuan sosial tunai. Dia geram penyalurannya berbelit-belit dan begitu lambat untuk sampai ke penerima. Hal ini dibahas Bapak Presiden dalam rapat terbatas dengan para menteri kemarin. Dia mengungkapkan prosedur penyaluran bansos tunai terlalu rumit. Presiden menginginkan kecepatan agar penyaluran bansos itu segera sampai di masyarakat. Ternyata memang di lapangan banyak kendala dan banyak problemnya. Problemnya adalah masalah prosedur yang berbelit-belit. Tegasnya saat membuka rapat terbatas virtual hari Selasa tanggal 19 Mei tahun 2020. Bapak Presiden menekankan saat ini adalah situasi yang luar biasa dan tidak normal. Oleh karena itu, bansos baik dalam bentuk tunai maupun sembako dibutuhkan percepatan dalam penyalurannya. Dia pun meminta agar penyaluran bansos dibuat sesederhana mungkin agar fleksibel dalam pelaksanaannya. Namun, dia menekankan harus tetap akuntabel. Yang paling penting, bagaimana mempermudah pelaksanaan itu di lapangan. Oleh sebab itu, keterbukaan itu sangat diperlukan sekali. Untuk pencegahan hal-hal yang tidak diinginkan, Bapak Presiden mengusulkan penyaluran bansos agar didampingi oleh KPK, BPKP, dan Kejaksaan. Kita memiliki lembaga-lembaga untuk mengawasi dan mengontrol agar tidak terjadi korupsi di lapangan. Presiden Jokowi juga meminta agar menyelesaikan permasalahan data penerima yang tidak sinkron. Dia minta agar data penerima dibuat transparan. Lalu apa sebenarnya yang menjadi masalah hingga penyaluran bansos tunai lamban? Menurut Menteri Sosial Bapak Juliari Batubara, perlambatan penyaluran bansos tunai terjadi di awal lantaran ada masalah dalam hal pendataan. Penyaluran data dari daerah mengalami kendala. Bahwa di awal-awal itu yang terjadi adalah kelambatan data dari daerah. Kelambatan dari daerah ini diakibatkan banyaknya data-data yang dikirim dari kabupaten atau kota ke Kementerian Sosial itu tidak mewakili data-data yang dikirim dari desa. Demikian disampaikan Bapak Menteri Sosial tersebut dalam konferensi pers virtual usai rapat terbatas hari Selasa tersebut. Dia menjelaskan, Kementerian Sosial sepenuhnya menyerahkan pendataan kepada pihak di daerah. Kemudian dari kelurahan atau desa mengirimkan datanya ke dinas sosial di tingkat kabupaten atau kota. Namun, setelah data itu diterima oleh Kemensos, banyak terjadi penarikan kembali data yang sudah masuk oleh pihak kabupaten atau kota. Ternyata banyak desa dan kelurahan yang merasa data yang sudah masuk ke Kementerian Sosial tersebut tidak sesuai. Jadi, yang terjadi banyak kabupaten atau kota yang menarik data kembali. Data-data yang sudah dikirimkan ke Kemensos ditarik kembali karena ternyata ada desa atau kelurahan yang keberatan. Karena mereka tahu bahwa data yang mereka kirimkan tidak sama dengan data dari Dinsos yang dikirimkan ke Kementerian Sosial, terangnya. Dengan adanya penarikan data kembali oleh desa dan kelurahan untuk melakukan koreksi, akhirnya waktu untuk pendataan menjadi molor. Ujungnya, penyaluran bantuan sosial tunai ikut molor juga. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, Kemensos kini sudah menutup celah bagi desa dan kelurahan yang ingin menarik data kembali. Mereka sudah tidak bisa lagi mengoreksi data. Kepada daerah-daerah sudah tidak ada lagi yang narik-narik data, kemudian kirim data lagi. Ini mungkin dikarenakan beberapa program bansos yang bersamaan dari Kemensos ada, Kemendes ada, Pemprov ada, Pemkot atau Pemkap juga ada. Meski begitu, Bapak Juliari memaklumi hal itu. Menurutnya, tidak mudah untuk membuat data yang akuntabel tapi juga dikejar-kejar waktu. Jadi, mungkin di level bawah itu tidak mudah untuk melakukan pendataan.
Kami pahami, karena juga harus akuntabel juga, tidak sembarangan memberikan data. Kalau hanya mengandalkan kecepatan saja tapi tidak harus akuntabel, itu barangkali lebih mudah. Ini kan harus cepat dan akuntabel sekaligus. Sehingga yang kami lakukan, kami harus sudah menyetop untuk data, sehingga tidak bisa ditarik-tarik lagi datanya. Terima kasih wargaku sudah menonton, semoga bermanfaat. Dan jika warga menjadi salah seorang yang terimbas dengan data ini, silakan tuliskan komentar di bagian bawah video ini. Dan jika video ini bermanfaat, jangan lupa warga untuk klik like and share. Salam Desa Maju.